Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Seriko Triwawono dengan NIM 1236014222123. Perkenalkan juga, ini teman saya. Saya Ahmad Febrozi dari jurusan Teknik IPS. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang dampak dari kemajuan teknologi. Nah, jadi Mas Oji, pendapat Anda tentang dampak kemajuan teknologi itu seperti apa? Kalau bisa saya terangkan terlebih dahulu, adanya kita kan Gen Z, Gen Z ya, Iya, yang lahir tahun 2000-an. Kamu lahir tahun 2000 berapa? tahun 2003. Nah, kalau saya 2004. Itu kita kan ngerasa banget transisinya dari tahun 2010 di mana kita masih pakai telepon genggam yang pencet-pencet itu, sekarang udah pakai telepon layar sentuh. Betapa cepatnya harus perubahan kemajuan teknologi merubah kehidupan manusia yang dulunya itu masih pakai komputer tabung yang gede, di mana kita tuh bawanya tuh sulit, harus di satu tempat. Dan sekarang ada laptop, ada HP yang mudah, fleksibel untuk digunakan, yang sangat memudahkan pekerjaan manusia di sekarang. Menurut saya itu memang kemajuan teknologi ini dampaknya ini cukup besar sekali dan merubah kehidupan manusia di dunia. Seperti contoh dampak positif maupun negatifnya itu seperti apa ya, Mas? Kalau ini dari saya sebagai mahasiswa, dari segi Mas Udi sebagai mahasiswa. Baik, mungkin pertama dampak positifnya terlebih dahulu, Mas Riko. Sebagai mahasiswa, adanya kemajuan teknologi ini mungkin memang sangat membantu saya dalam melakukan banyak hal. Terutama kita kan mahasiswa sering banget tuh berhadapan sama yang namanya tugas, sama yang namanya pelajaran, terus materi dan lain-lain, kuliah gitu. Nah itu kan untuk menyelesaikan tugas tersebut, saya tuh butuh banget sama teknologi. Contohnya seperti pertama, ngerjain tugas, saya perlu mesin pencari seperti Google, terus juga seperti Bing, terus Mozilla Firefox, Yahoo dan lain-lain. Itu untuk saya untuk saya mencari informasi agar untuk menyelesaikan tugas saya, agar memudahkan saya untuk berinformasi, sehingga tuh saya tuh bisa up to date dengan informasi yang ada, bisa berita dan lain-lain, gambar juga gampang gitu loh Mas, mencari informasi. Tinggal cari aja, misal materi tentang pendidikan karakter, cari pendidikan karakter, udah ada materinya, terus teori-teorinya udah muncul, direkomendasikan oleh Google. Terlebih lagi sekarang kan ada AI yang semakin membantu saya dan fleksibel memberikan ringkasan tentang materi perkuliahan. Terus juga yang kedua itu adanya teknologi itu, ini mungkin bukan dirasakan oleh saya saja sebagai mahasiswa, ini mungkin dirasakan oleh semua orang, semua manusia, itu mudahnya berkomunikasi. Dimana sekarang itu kita tuh nggak harus komunikasi secara primer, yaitu bertatapan langsung antara manusia dengan manusia. Sekarang tuh kita tuh bisa berkomunikasi secara sekunder, tapi mirip dengan komunikasi secara primer. Jadi di waktu tersebut cuman melewati perantara. Di waktu tersebut kita berkomunikasi melalui telepon atau pesan, tapi dalam satu waktu. Kalau dulu kan kita kan ngirim surat, itu kan ada jedanya. Sekarang kan dalam satu waktu kita bisa berkomunikasi secara langsung. Itu sangat memudahkan semua manusia dalam beraktivitas. Seperti contoh kayak ngabarin ke karyawan tentang tugas-tugas, terus ngabarin informasi kuliah besok luring atau daring ke teman-teman, terus mungkin ngabarin ngajak main, ngajak jalan-jalan, ngabarin tentang keadaan kita, atau mau telepon untuk menanyakan kabar orang tua dan lain-lain. Terus selain itu, kemajuan teknologi itu yaitu industri kreatif, Mas. Kan
sekarang kan ada banyak sekali lapangan pekerjaan akibat kemajuan teknologi ini. Salah satunya kayak pekerjaan seperti menjadi editor, fotografer, terus desainer. Itu kan perlu sama yang namanya teknologi. Contoh kayak editor, kita perlu laptop. Terus softwarenya, aplikasinya kita perlu Adobe Illustrator. Terus ya yang mudah-mudah Canva. Terus juga Corel Draw dan lain-lain. Itu semuanya itu teknologi yang memudahkan kita dan itu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang kita sadari harus. Terus kalau yang dampak negatifnya ya pasti yang namanya perubahan itu pasti ada namanya positif dan negatifnya. Ada nilai-nilai baru yang muncul dan juga ada nilai-nilai baru yang hilang. Kalau dampak negatif yang saya rasakan sendiri itu apa ya? Kemajuan teknologi itu peluangnya tuh bisa disalahgunakan oleh beberapa orang. Salah satunya sebagai seorang apa? Kalau untuk saya sebagai mahasiswa itu kan ya kental banget sama kasus yang namanya plagiarisme. Itu kan plagiarismenya itu kan kita kan pasti menggunakan teknologi untuk melakukan hal tersebut. Terutama kita nge-copy jawaban langsung dari AI dan kita tidak berusaha mencoba untuk mencari jawabannya dengan sendiri. Itu harus apa ya? Dengan adanya teknologi itu tuh malah kita tuh jadi apa ya? Kreativitas kita menjadi terkikis karena kita tuh terlalu tergantung sama teknologi. Itu tuh apa ya? Bisa bikin kita tuh bukannya maju malah mundur gitu loh Mas Diko. Jadi kelihatan seperti bodoh gitu. Terlalu bergantung, seharusnya tuh malah teknologinya kan bergantung sama kita karena kan kita yang menciptakan teknologi itu ya. Tapi malah kita yang dibodoh-bodohi sama teknologi. Kalau misalnya jawaban dari dia salah, ya otomatis itu juga nanti bisa salah. Terus juga berarti jadikan teknologi itu sebagai sahabat gitu. Bukan tergantungan gitu. Kita jangan nggak boleh terlalu bergantung sama teknologi, kita jadikan aja sebagai teman untuk melengkapi pengetahuan kita aja. Jangan terlalu bergantung. Kalau terlalu bergantung, wah bisa susah di komunikasi. Karena apalagi karena sekarang kan persaingan kerja, persaingan hidup kan sangat ketat sekali. Jadi ya, jadi manusia harus kreatif banget. Terus juga dampak negatif lainnya itu peluang untuk kriminalitas itu sangat besar sekali. Kayak makin banyak sekali hal-hal yang dilarang oleh hukum tapi dilakukan melanggar aturan hukum. Contohnya kayak apa ya, judi. Dan sekarang kan ada judi online. Dulu kan judinya offline kayak main kartu taruhan di suatu tempat, terus sering tuh pas kayak gitu sabung ayam, terus tiba-tiba datangin polisi langsung bubar semua. Tiba-tiba tembak-tembak gitu langsung bubar semua sampai cabur di kali dan lain-lain gitu kan, sampai apa kalang kabut dan lain-lain. Kalau sekarang kan polisi nggak bisa kayak gitu, polisi sekarang harus pintar, mereka juga harus bisa belajar teknologi buat menangkap yang namanya kayak judi online dan lain-lain. Terus juga selain judi online juga ada penipuan yang targetnya itu ke orang-orang awam yang kurang itu dari segi pendidikan. Kurang literasi, yang gampang sekali kemakan hoax dan lain-lain gitu. Terus ya kayak kejahatan cyber seperti hacking dan lain-lain. Terus juga dampak negatif lainnya itu jadi apa ya, banyak sekali kerusakan lingkungan. Menurut saya tuh kemajuan teknologi itu malah terkadang tuh merusak lingkungan kita. Kayak kita kan tahu sendiri tuh sekarang tuh dampak dari perubahan iklim tuh udah mulai kerasa banget. Yang dulu apa tiap tahun itu tuh es di kutub kan mencair tuh gara-gara apa karbon, gara-gara gas rumah, gara-gara efek gas rumah kaca, karbon dioksida yang terlalu banyak itu kan dikeluarkan dari AC, terus alat-alat kayak polusi apa emisi karbon dari motor, knalpot, dari pabrik juga kayak gitu. ya, terus polusi dari hasil pembakaran dari pabrik dan lain-lain yang mengeluarkan karbon dioksida yang menumpuk lapisan ozon yang menyebabkan lapisan ozon tersebut rusak. Itu kan dampaknya kan nanti ke iklim, dimana semakin panas kita sekarang rasanya kan. Terus juga gara-gara itu kita tahu sendiri kalau sekarang tuh cuaca tuh semakin ekstrem gara-gara perubahan iklim.
kalau sekali hujan kan hujannya deras banget, sangat sampai mengakibatkan bencana yang kemarin baru kita rasakan Maret lalu kan, bencana banjir di Semarang, Demak sampai tanggulnya bocor itu kan, yang sampai banyak sekali itu jalan-jalan yang lumpuh, yang nggak bisa dilewati gara-gara itu. Itu kan kalau misalnya kita biarkan terus kan lama-lama kan bisa rusak, bisa bikin parah juga. iya itu sih menurut saya. Ya begitu saja Mas Oji, terima kasih Mas Oji atas waktunya. Baik, Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.